maka biasanya berapapun dibeli. Tiap hari harus mengeluarkan 20, 50, nggak masalah. Karena dia yakin ini nikmat. Maka Allah menginginkan Al-Quran ini juga dengan sikap keyakinan. Misalnya Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Upaya-upaya meyakinkannya, itulah Alkitab. Itulah wahyu Allah. Itulah itu kan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Memang Al-Quran jauh. Ya, Al-Quran untuk sumber aslinya dari Lauhul Mahfuz memang jauh. Ya. Sebagaimana yang sering kita baca di surat Al-Buruj. Ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ya. Itu semua menunjukkan kemuliaan Al-Quran karena datangnya atau keberadaan awalnya ada di tempat yang tertinggi, maka itulah seharusnya yang kita pahami ketika Allah mengatakan dzalika, itu. Yang belajar bahasa Arab kan biasanya dzalika lil isyaratil ba'idah, untuk menunjuk sesuatu yang jauh, ya. Hadza lil isyaratil qaribah, untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Maka ketika Allah menyebut Alkitab dengan kata dzalika, ya, itu untuk menegaskan kepada manusia bahwa Quran ini enggak mungkin buatan manusia. Ya. Al-Quran ini datangnya dari Allah, ya, yang tadinya hanya bisa disentuh oleh para malaikat yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi ketika Allah menyebut kata Quran, itu biasanya pakai hadza. Ya. Inna hadzal Quran. Walaupun bisa juga pakai kitab, ya, wa hadza kitabun anzalnah, ya. Kalau Quran biasanya pakai hadza, ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jadi biasanya kalau menyebut Quran pakai hadza, ya, maksudnya untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ya, kalau sudah dekat kenapa? Maka maksudnya adalah bahwa Quran itu sesuatu yang sangat terjangkau oleh manusia untuk dipelajari, untuk ditadabburi, dipelajari tafsirnya, diajarkan, dan seterusnya. Itu salah satu, ya, cara pendekatan Allah meyakinkan manusia agar meyakini kebenaran Al-Quran. Ditambah lagi kemudian la raiba fi, enggak ada keraguan, ya. Jadi apa bedanya pasti dan tidak ada keraguan? Pasti kan tidak ada keraguan kan artinya pasti, ya. Niscaya. Maka diungkapkan dengan kata la raiba fi agar bermaksud sebuah kepastian yang mutlak. Tapi kalau pasti mungkin masih ada satu dua yang meragukan. Tapi kalau sudah dari awal la raiba fi, ya, setitik pun nggak ada yang meragukan kebenarannya, sumbernya, dan seterusnya. Ya. Kemudian menjadi sifat orang-orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala. Orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, ya, dikatakan ala. Kata ala ini menunjukkan bahwa
dia telah berhasil menaklukkan hawa nafsunya, syaitannya, kelemahan-kelemahan dirinya untuk hidup dengan Al-Quran agar berada di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadilah orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Nah, itu salah satu upaya Allah untuk meyakinkan. Nanti di ayat 22 misalnya diulang lagi. Ya, kalau kamu memang masih ragu, coba kamu tiru Al-Quran ini. Ya, walaupun hanya dengan satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Ya. Sampai di ayat 30 diyakinkan lagi. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus satu halaman lebih Allah menjelaskan tentang kisah Adam pada saat-saat Allah akan menciptakannya, ya, dan sampai akhirnya menetapkannya sebagai khalifah di bumi. Bagaimana para ulama memahami ayat-ayat ini bukti atas kebenaran Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran ini suatu hal yang mukjizat, suatu hal yang nggak mungkin ditiru oleh manusia. Maka pemahamannya, ya, kisah Adam ini, ya, mulai dialog dengan malaikat, dialog dengan malaikat tentang menyebutkan nama-nama benda dan seterusnya, ya, itu tidak mungkin dicapai oleh manusia, ya, dari sumber manapun. Karena itu kejadiannya betul-betul di awal sekali keberadaan alam semesta ini, yang di saat itu belum ada manusia, belum ada makhluk-makhluk yang meramaikan bumi ini, itu baru maka, ya, istilahnya kalau sekarang mau cari literatur tentang informasi ini, ya, sebutlah dari Google mustahil, ya. Atau dari sebuah manuskrip, ya, mustahil, ya. Dari apa aja mustahil, ya. Karena saat manusia belum ada, tentu kondisinya adalah semua, ya, menjadi sangat terbatas, ya. Apakah mungkin masih tertinggal tradisional, tapi subhanallah Al-Quran bisa membuktikan atau menginformasikan atas kejadian, ya, dengan lengkap sampai puncaknya bagaimana Adam itu diperintahkan untuk turun dari surga. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya. Jadi kalau sudah berhasil menanamkan keyakinan akan kebenaran Al-Quran, maka ayat ke-185 sudah seharusnya kamu terima Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Termasuk ibadah puasa itu sendiri adalah salah satu perintah daripada Al-Quran. Faman syahida minkum asyhara falyasum, dan seterusnya sampai Allah katakan, ya, kalau kamu sudah merasakan kebenaran Al-Quran ini, kecanggihan Al-Quran ini, niscaya kamu akan selalu bertakbir membesarkan nama Allah, ya, wabil khusus dalam prakteknya saat Idul Fitri. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Terasa sekali, ya, kalau bukan karena hidayah Allah mustahil manusia itu bisa
berpuasa sebulan, apalagi yang berpuasanya plus. Ya puasa, ya tarawih, ya berinfak, ya bersedekah, ya qiyam, ya segala kegiatan pendekatan diri dilakukan oleh dirinya. Kalau bukan hidayah Allah mustahil. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Niscaya nanti Allah akan tambahkan hidayah-hidayah itu. Niscaya kamu akan mengimani dan berinteraksi dengan Al-Quran ini dengan cara yang lebih baik lagi, yang seakan-akan manusia lain itu menganggap mustahil. Ya. Apakah misalnya, kok ada orang beriman ya, kalau itu disebut suatu hal yang besar misalnya, kok ada orang beriman bisa hafal 30 juz, sehafal Al-Fatihah. Ya. Memang kalau dipikirkan itu suatu hal yang mengherankan, nggak masuk akal. Tapi kalau kembali kepada walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Kalau ada manusia bisa seperti itu, tidak ada lain karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah ya. Setelah itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditambah lagi ya hidayah-hidayah. Ya. Nah, inilah pesan ke-Al-Qur'anan atau sikap ke-Al-Qur'anan versi surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Yakinkan dirimu terhadap kebenaran Al-Qur'an ini sedalam-dalamnya, ya. Kemudian kalau sudah yakin, terimalah dia sebagai petunjuk kehidupan. Ya. Allah katakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Maka bukti keyakinan orang beriman itu akan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya adalah keyakinan yang integral, yang syumuliyah, ya. Ya. Baik urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara, urusan umat manusia, ya, sesungguhnya akan ditemukan oleh Al-Quran itu, akan ditemukan oleh orang beriman itu di dalam Al-Quran. Maka Allah katakan kalau orang beriman nggak yakin terhadap nilai-nilai ini, pesan-pesan ini, sesungguhnya orang kafir sangat yakin bahwa Al-Quran itu misinya seperti itu. Ya. Fussilat 26 itu menunjukkan bahwa orang kafir itu ya nggak henti-hentinya berusaha menjadikan umat manusia secara umum, wabil khusus orang beriman, agar jangan dekat-dekat dengan Al-Quran. Istilahnya dengar aja jangan, ya. Apalagi ya membacanya, mengkajinya, menghafalnya. Wah, ini bisa mengancam ya eksistensi mereka di atas bumi. Sehingga Allah gambarkan bagaimana semangat orang kafir menjauhkan umat manusia dari Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani, dan berkatalah orang-orang kafir itu, janganlah engkau wahai umat manusia mendengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi, ya, dan jadikan umat manusia ini terpalingkan dari Al-Quran. La'allakum taghlibun. Kalau umat manusia, wabil khusus orang beriman, udah nggak tertarik dengan Al-Quran, kalian menang. Kalian menang itu maksudnya kalian lebih mudah menghinakan umat Islam, apakah menindas umat Islam, karena umat Islam sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya soliditas lagi. Oleh karena itu, di surat Fussilat di surat Al-Fatah terakhir ayat 29, Allah katakan ketika orang beriman itu semakin terlihat ya hidup bersama Al-Quran, sehingga terbangun sebuah soliditas yang baik, maka Allah katakan di ayat itu, di akhir ayatnya,
liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Itu akan membuat orang-orang kafir itu murka. Murka, ketakutan, ya. Sehingga dia mencoba melawan, ya. Melawan seperti yang disebut di surat Al-Buruj, ya. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Tapi biasanya kalau sudah melawan, Allah akan menangkan kaum muslimin dan di saat itulah mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah fikrah utama bagi semua orang beriman dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, wabil khusus di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Qur'an, maka penting yang harus dibangun adalah fikrahnya. Fikrah Qur'aniyahnya seperti apa? Ya. Sangat disayangkan kalau seseorang ya sebutlah khatam Qur'annya sebulan selama Ramadan berapa kali? 10 kali. Tapi fikrahnya kacau semua. Ya. Apakah dia loyalnya kepada orang kafir, kepada orang munafik? Ya. Na'udzubillah. Ya. Apakah di dalam dirinya tidak ada rasa sensitif yang disebut dengan al-furqan, ya. Kelompok mana yang harus didukung, kelompok mana yang harus dijauhkan, kelompok mana yang sebenarnya benar-benar membela Islam dan kelompok mana yang memusuhi Islam, ya. Itu kalau fikrah Qur'annya belum terbentuk, ya, manusia nggak paham ke sana. Penting syumuliyatul Quran itu harus dibangun. Ya. Harus dibangun ya dalam suatu interaksi yang integral, ya. Suatu interaksi yang memang semua diperintahkan oleh Allah, ya. Allah perintahkan orang beriman dalam Al-Quran itu agar senantiasa membaca, ya. Di Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Allah perintahkan agar orang beriman itu mentadabbur Al-Quran, bisa dibaca di ya surat Muhammad 19, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Agar Al-Qur'an ini ada di hati mereka. Dipuji oleh Allah orang seperti ini di Al-Ankabut 49. Ini semua harus terus menjadi agenda sepanjang hidupnya. Dan interaksi-interaksi ini, ya, kalau betul-betul dilaksanakan, maka jadilah Al-Quran ini bagi umat, ya, sesuatu yang disebut dalam fikih ma'ulima fid dini bid-darurah, ya. Ma'ulima fid dini bid-darurah, ya. Atau istilah lain, menjadilah Al-Quran itu sesuatu yang aksiomatik, ya. Ibarat orang Indonesia, ya, pasti merasa aksiomatik terhadap misalnya di mana ibu kota Indonesia, siapa presiden Indonesia, kan aksiomatik, ya. Apa dasar negara Indonesia, aksiomatik. Apa nama undang-undangnya, itu kan aksiomatik, ya. Padahal itu ya sebuah, ya, sebutlah ijtihad nasional, ya. Ijtihad nasional yang insya Allah, ya, kalau saja dilakukan secara amanah, insya Allah baik masyarakat itu, ya. Cuma dalam persepsi akidah, ya, kalau hal-hal seperti itu saja begitu kuat, semua kita saat sekolah, ya, mengalami, ya, diajarkan lagi. Kalau kamu nggak lulus, awas, ya. Kalau kamu nggak bisa jawab ujian urusan ini, pasal ini, bab ini, apa, ya, dan seterusnya, ya.
maka kamu nggak naik kelas. Akhirnya kita semua pernah merasakan ya, istilahnya murojaah ya, ngulang-ngulang. Ini gimana supaya bisa jawab kalau masalah ekonomi ini undang-undang 45 pasal berapa, ayat berapa dan seterusnya. Ya. Kalau yang diciptakan manusia saja kita ditanamkan seperti itu, seharusnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Ya. Harus lebih dari itu. Apalagi itu ya bukan pilihan ya. Ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu sudah menjadi konsekuensi bahwa kamu harus hidup dengan Al-Qur'an. Pengertiannya bukan pilihan, bukan kalau kamu mau silahkan ya. Ya, seperti kita lihat kalau di pesantren mungkin nggak diajari itu ya. UUD 45, Pancasila itu apa saja aman. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta, kita dulu pernah menghafal itu ya. Ayat 1, pasal 1, dan seterusnya. Ya. Ya. Maka Allah katakan di surat Al-Jathiyah, ya, kalau orang beriman itu tidak ya, mendukung Al-Quran, mau mendukung apa lagi? Karena itu yang terbenar. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'min. Kalau kamu nggak mau beriman dengan Al-Quran, maka Allah katakan, wailun likulli affakin athim. Neraka wail atau celaka manusia yang suka bohong dan suka berdosa. Itu terjemahan, tapi kalau versi ayatnya yang dimaksud affakin athim itu adalah orang yang yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashirhu bi'adzabin. Orang yang sudah mengenal Al-Quran. Kalau di ayat ini mendengar. Di kenyataan kehidupan bukan dengar lagi. Dibaca berulang-ulang. Ya. Bahkan hafal. Ya. Tapi kemudian sikap-sikapnya, pemikirannya, aktivitasnya tidak sejalan dengan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Seakan-akan dia kayak nggak pernah kenal Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup. Taunya cuma Al-Quran itu sama dengan pahala titik. Al-Quran pahala titiknya. Selain itu nggak kenal. Kenapa? Ya mungkin ya kalau masih untung kalau masalahnya belum ngaji. Belum dengar, belum ada yang mengarahkan. Sehingga kalau sudah diarahkan, ya katakan dia baca pengumuman bahwa At-Tibyan menjelaskan bagaimana menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga dia terbangun pemikirannya terhadap Al-Quran, selesai. Ya. Tapi yang bahaya ketika Allah sebut dengan mustakbiran. Mustakbiran itu udah sombong duluan. Dia kan anak ABG, anak baru kemarin, ngomong-ngomong begitu. Kayak saya aja nggak ngomong begitu. Ya. Ini mustakbiran namanya. Ya. Di mana-mana Al-Quran itu cukup dibaca, titik. Nggak ada Al-Quran harus begini, harus tadabbur, harus tafsir, nggak ada itu. Ya. Nah, itu namanya mustakbiran. Ya. Maka ketika Al-Quran dia tolak seperti itu, Allah katakan, فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Beri kabar gembira manusia itu, tapi ternyata kabar gembiranya berupa azab yang pedih. Bahkan kalaupun diajarkan kepadanya, ya, di halaman pertama surat Al-Jathiyah ya, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun. Ketika dia tahu, bahkan kalau ada yang mengajarkan ya Al-Quran sehingga dia tahu, maka dia lecehkan Al-Quran. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ulaika lahum adzabun muhin.
Di akhiratnya min waraihim jahannam, ya. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a. Amal-amalnya tidak berfungsi menyelamatkan api neraka. Ya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Al-Qur'an, pesan ber-Al-Qur'an yang benar atau secara khusus versi ya berinteraksi dengan Al-Qur'an ya versi surat Al-Baqarah ya. Betapapun biasanya tarhib Ramadan Al-Baqarah yang diangkat adalah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan kata takwa itu ya kalau di ayat 185 berarti harus terkait dengan kesadaran ber-Al-Qur'annya ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya. Tapi kalau di surat Toha ya, di surat Toha maka kaitan Al-Qur'an dengan ketakwaan itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-113 ya. Ayat 113 wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra ya. Ya, perlu ini saya jelaskan karena orang suka berpikir yang harus menghasilkan ketakwaan itu cuma siam ya. Ya. Kutiba alaikumus syiyam ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ya. Padahal kesadaran bil-Al-Qur'an itu salah satu bentuk ketakwaan. Dijelaskan 185 ya. Walaupun mungkin orang mengatakan wah itu kan implisitnya, isyaratnya. Ada nggak yang langsung? Yang langsung baca surat Thaha ayat 113. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Saya jelaskan isinya, terutama yang terkait dengan informasi hari kiamat, informasi tentang neraka ya, agar manusia itu bertakwa, la'allahum yattaquna ya, atau membuat manusia itu tersadar, au yuhditsu lahum dzikra. Ini Quran kan sebuah kepastian, nggak meragukan ya. Berarti kalau kita nggak peduli dengan Al-Qur'an ya, maka bisa jadi manusia terjerumus dalam bahaya yang tidak diduga, naudzubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, penting semua ini kita pahami agar kita tidak terjebak ya dalam fenomena yang ada bahwa seakan-akan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu untuk dibaca ya sebanyak mungkin. Seakan-akan itu saja titik ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ya, padahal Al-Qur'an di Ramadan itu statusnya juga kitabullah atau kalamullah. Di bulan Syawal juga kitabullah ya. Tapi sedihnya begitu selesai Ramadan rame-rame orang beriman meninggalkan Al-Qur'an. Tidak lagi dibaca, tidak lagi dibuka, apalagi dikaji, dipelajari. Walaupun alhamdulillah ya, sejak saya menangani umat ya di dalam mengajarkan Al-Qur'an ini sejak tahun 80-an ya 84 di Jakarta ya. Tentu perbedaannya sudah jauh lebih bagus ya. 84 di Jakarta Selatan saya mulai ya dakwah dengan Al-Qur'an ini dibanding sekarang. Sekarang sudah semakin marak. Tentu jika semua lebih banyak terlibat lagi ya, berarti 20 tahun ke depan akan lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Jadi agar tidak terjadi juz'iyatut ta'amul ya, interaksi yang parsial. Salah satunya adalah memahami Al-Qur'an sama dengan pahala titik. Apalagi kalau pakai
itu khusus Ramadan. Kalau sudah Syawal cari pahala yang lain aja. Nah, ini yang nantinya akan menjauhkan umat dari sebuah kondisi Al-Qur'an yang menjadi ma'ulima fid dini bid-darurah, sesuatu yang aksiomatik. Ya. Coba dibayangkan apa jadinya kalau isi Al-Baqarah itu aksiomatik bagi umat. Ya. Isi An-Nur itu aksiomatik. Isi Al-Ahzab aksiomatik. Kemudian lama-lama semuanya aksiomatik. Ya. Pasti umat ini luar biasa. Tidak saja mereka menjadi alim di dalam Al-Quran, ya, tentu juga menghasilkan ketakwaan yang lebih baik. Dan puncaknya adalah semakin banyak konsumen-konsumen yang siap melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan ini. Dan ketika ini terjadi, sulit dibendung ketika umat Islam dunia ini semua berteriak, kita harus menegakkan Al-Quran. Katakan 1 miliar yang ada di atas bumi ini punya kesadaran yang sama melaksanakan Al-Quran, yakin akan menjadi kekuatan yang bisa melemahkan jumlah umat manusia yang tidak beriman di atas bumi ini, yang kurang lebih jumlahnya mencapai 5 miliar. Ya, tentu ketika ditanya, jadi nggak boleh kalau kita di dalam Ramadan nanti kita mau baca lagi, misalnya. Boleh, ya. Tentu boleh, tentu itu diharapkan, itu diperintahkan. Kenapa? Karena Ramadan itu syahrul ibadah, ya. Ramadan itu bulan beribadah, ya. Maka membaca Al-Qur'an itu akan meningkatkan kuantitas ibadah kita di sisi Allah. Karena pengertian Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membacanya bernilai ibadah. Kemudian dijelaskan dalam hadis nilai ibadahnya per huruf. Sehingga kalau selesai baca satu Al-Quran, berarti manusia itu telah mengucapkan 1.027.000 huruf. Pahalanya dikalikan lagi menjadi 10. Jadi selesai baca Al-Quran itu pahalanya 10.270.000 huruf. Ya. Dalam bentuk uang aja itu udah banyak banget. Ya. Selesai hatam, panitia ngasih ini 10 juta, misalnya, itu udah banyak banget. Gimana kalau itu dalam bentuknya pahala? Ya. Maka kita diperintahkan Ramadan itu perbanyak pahala. Ya. Karena banyak pahala itu juga sama dengan banyak ampunan. Ya. Dan Jibril marah, ya. Kata Jibril, syaqiyya abdun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya. Sengsara manusia itu apabila Allah takdirkan berada di bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Kenapa? Ya karena amalnya sedikit. Ya. Ramadan cuma buat puasa, salat wajib, puasa, salat wajib, ya. Salat sunnahnya nggak ada, qiyamul lailnya nggak ada, ya. Birrul walidain nggak ada, dan lain sebagainya, sehingga peluang ampunannya jadi lebih sedikit. Ya. Jadi silahkan jadikan Ramadan katakan bulan tilawah, ya, tapi yang penting dasarnya jelas. Mindsetnya jelas. Saya membaca Al-Quran ini dengan satu keimanan seperti ini. Bahwa saya harus bisa katakan berinteraksi dengan Al-Quran secara utuh, baik Ramadan maupun luar Ramadan. Saya harus bercita-cita menjadi orang yang
selalu membaca Al-Quran di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Saya akan berusaha mempelajari isi Al-Quran. Saya akan berusaha menyebarkan Al-Quran. Saya akan berusaha mengajak umat manusia kembali kepada Al-Quran. Dan seterusnya, ketika itu didasari oleh sebuah tilawah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah menjelaskan manusia itu bisa berfungsi bagaikan utrujah. Ya. Utrujah itu manusia yang bagaikan, ya, yang pernah kita bahas ya, kalau salah dalam pertemuan kedua atau ketiga, manusia yang betul-betul hidup dengan Al-Quran secara baik bagaikan utrujah, sebuah nama buah yang baunya harum, rasanya manis. Berarti memiliki kesempurnaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, terutama dengan salat-salatnya, ya. Salat tarawihnya, ya, walaupun mungkin saya baru bisa mungkin mengajak meluruskan pola pikir kita, ya. Bahwa tarawih itu dari kata tarwih. Ya. Ya. Tarawih itu apa artinya? Menyenangkan diri. Menyenangkan diri dengan apa maksudnya? Menyenangkan diri dengan pelaksanaan sholat itu. Jadi aslinya, ya, tarbiyah sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan itu, ya, sebuah kesempatan orang beriman itu ingin membahagiakan dirinya dengan Al-Quran. Jadi kalau aslinya seperti itu, ya, nggak mungkin orang beriman itu sholat tarawihnya, ya, ya, dilakukan secepat mungkin. Ya. Kalau bisa 10 menit, ngapain 30 menit? Kalau bisa 30 menit, ngapain 1 jam? Minimal dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria sholat yang benar. Ada tumak ninah, ya, ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul ditadabburi dan seterusnya. Tentu ini nggak mungkin terjadi kalau belum menjadi kesadaran bersama. Ya. Imamnya sadar, pengurus masjidnya sadar, jamaahnya sadar, sehingga sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan yang dilakukan secara berjamaah, ya, tapi tarawih dalam makna sebagai qiyamul lail, ya, sesungguhnya boleh dilakukan sepanjang tahun ataupun sepanjang kehidupan manusia. Terlebih ketika kesadaran itu muncul, ya, maka manusia akan berusaha menjadikan tarawih itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Ketika Allah sebut Maryam itu, ya, sebagai wanita yang terbaik di dunia. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki, ya, ya, Rabbul alamin, ya. Sungguhnya innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kamu ini seorang wanita yang pilihan, ya. Apa salah satu kriterianya? Kalau sholat berdirinya lama. Uqnuti. Setelah berdirinya lama, ya, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi. Sujudnya yang lama. Urutannya begitu, ya. Kemudian rukuknya. Jadi lama berdiri itulah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang mengatakan khairus salati tulul qunut, ya. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Untuk apa lama-lama berdiri itu?
ya, untuk tadabbur, untuk menikmati lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Permasalahannya kalau ya di luar Ramadan dia kurang belajar Al-Qur'an, kurang belajar tafsirnya, kurang berinteraksi dengan Al-Qur'an, bagaimana bisa menikmati tarawih ya dalam rangka tadabbur Al-Qur'an. Karena itu dari awal saya tekankan, ayo bangun syumuliyatut ta'amul. Bangun interaksi yang integral. Kalaupun memang ingin menjadikan Ramadan syahrul tilawah, silahkan. Nanti ba'da Ramadan lakukan apa yang seharusnya juga dilakukan. Apakah menghafal ya, betapapun ya, ya yang penting ada ya. Yang penting ada, setahun dapat 1 juz, itu jauh lebih baik daripada kita udah nyerah duluan. Wah, kalau saya udah nggak mungkin bisa menghafal ya. Setahun 1 juz. 1 juz sama dengan 20 halaman ya. Kalau 20 halaman dihafalkan dalam 360 hari lebih ya, kita tidak siap, maka berarti imannya harus diperbaiki ya. Supaya dalam dirinya ada kegiatan menghafal ya. Untuk apa? Agar mulut ini ya terpakainya untuk lebih banyaknya Al-Qur'an ya. Karena kalau kita hafal Al-Fatihah, kalau kalau mau dihitung itu bisa mencapai 100.000 kali lebih. Maka ketika dalam syariat Islam ini ada anjuran menghafal, maka Allah ingin agar surat-surat yang lain pun bisa terbaca dengan baik. Adapun ada sebagian panitia menghidupkan Ramadan ya, tetap istilahnya melakukan kegiatan apakah misalnya kegiatan kaji tafsir Al-Qur'an, daurah tentang Al-Qur'an. Apakah boleh diikuti ya? Karena kalau ikut itu kan nanti ya jatah tilawahnya berkurang. Tentu boleh ya. Tentu boleh dalam arti ya, ketika dia khawatir kalau peluang ini tidak dimanfaatkan di bulan Ramadan, khawatirnya nanti di luar Ramadan dia nggak mendapat lagi. Nah, bagaimana dengan pahala tilawah? Insya Allah tetap dapat, tapi pahala niat. Ya. Sebetulnya saya ingin cita-citanya Ramadan ini selesai 3 kali khatam, tapi gara-gara saya ikut pelatihan menghafal, pelatihan tadabbur Al-Qur'an, pelatihan kaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an cuma bisa 1 kali khatam. Maka insya Allah pahalanya bisa didapat dari macam-macam interaksinya dengan Al-Qur'an agar diri kesadaran beral-Qur'an yang utuh. Sampai kesadaran Al-Qur'an yang parsial sehingga ibaratnya orang punya HP mahal. Berapa harga HP-nya? 20 juta. Bisa buat apa aja? Cuma ya bisa nelpon sama WA doang. Wah, tapi karena nggak mau dipelajari fungsinya, hanya taunya 2 aja. Begitulah orang yang punya Al-Qur'an tapi tidak ingin dipelajari semua menu-menunya, akhirnya Al-Qur'an hanya terasa dengan manfaat yang terbatas. Tentu ini sangat disayangkan ya. Allah katakan manusia itu akan banyak mengungkapkan penyesalan-penyesalan. Nyesal kurang amal soleh, nyesal karena tidak bergaul dengan orang yang mengingatkannya untuk
mempersiapkan akhirat dengan baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, memahami atau menyikapi Al-Quran dengan sikap yang rahmatullah yang bisa kita jelaskan tentang bagaimana seharusnya menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf atas materi luar biasa tentang menghidupkan Al-Quran, menghidupkan Ramadan dengan ta'amul ma'al Quran ya. Poin besar yang saya tangkap adalah sumuliyatut ta'amul, jangan juz'iyatut ta'amul gitu Bunda ya. Ini menjadi PR kita bersama. Bunda, apakah ada waktu tanya jawab Bunda? Ya, silakan. Oh ya. ya. Nah, sebelum saya membacakan, silakan yang akan bertanya beberapa, mungkin nggak banyak-banyak ya, silakan dituliskan. Pertanyaan saya mungkin sebenarnya terkait dengan gairah interaksi Al-Quran di bulan Ramadan, khusus membaca. Cuma disayangkan sebagian kita itu tidak ada persiapan membaca pun gitu di bulan-bulan lain gitu. Jadi membaca itu kadang-kadang seadanya, tidak tartil. Bagaimana nasihat Ustadz kepada kita yang membaca Al-Quran tidak tartil tapi bersemangat untuk menghatamkan gitu Ustaz. Apa yang lebih baik membaca secara pelan tapi tartil atau banyak capaian tapi nabrak-nabrak tajwidnya gitu Ustaz, gimana Ustaz? Bagaimana? Fadhil Ustaz. Ya. Jadi Allah kata Rasulullah ungkapkan kan berinteraksi dengan Al-Quran itu ya harus berlangsung ya sepanjang masa dalam bentuk ta'allama wa 'allama. Ada saat belajar, ada saat mengajar. Ya. Dan ini terpadukan, bukan pilihan. Enggak, saya mau ngajar aja, enggak bisa. Saya mau belajar aja, enggak bisa. Karena Al-Quran ini enggak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Ya. Jadi, kalau saja kita sudah menyikapinya dengan benar, ya, sementara kita ingin hatam Al-Quran ini, ya, maka insya Allah ya kekurangannya, mungkin kurang tajwidnya, kurang makhrajnya, kurang dan lain sebagainya, insya Allah terampuni. Kenapa? Karena nanti akan tercover. Kan nanti setelah Ramadan dia belajar lagi. Selama dia belajar, ya mungkin ya kualitas tajwidnya di tahun ini ya sebutlah nilainya 6. Ya. Tapi kalau dia belajar lagi, Ramadan depan, ya kualitas tajwidnya sudah 8. Ya. Belajar lagi, kualitas tajwidnya 9, dan seterusnya. Ya. Jadi, ya, prinsipnya memang tidak boleh menjadi takut, menjadi ragu ketika memang modalnya belum sempurna. Istilah orang apa? Modal lengkap itu bisa sambil jalan. Tentu yang dimaksud sambil jalan di sini, selama dia terus memproses kemampuan dirinya, maka insya Allah tadi kemampuan Al-Qur'annya dari tahun ke tahun terus meningkat. Terlebih ketika dia mungkin belum sempurna kualitas bacaannya, itu kan bukan sebuah kesengajaan, tapi memang baru sebuah keterbatasan. Menjadi aib, bahkan bisa menjadi dosa kalau dia mengatakan, wah saya nggak mau belajar memperbaiki bacaan saya. Yang penting saya sudah baca, titik ya. Nah, itu bisa seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari, malam yujawidil Qur'ana athimu, ya. Siapa yang secara sengaja nggak mau belajar sedikit pun, ya. Karena itu penting belajar walaupun cuma ya daripada enggak, misalnya belajar dari medsos, belajar dari rekaman, itu juga ya sekian persen sudah cukup membantu. Ya.
Karena itu jangan dibatasi dirinya dengan keengganan-keengganan. Habis nggak ada gurunya, habis nggak ada waktunya, ya nggak akan selesai-selesai. Ya. Niatkan, ya, kemudian baru cari ya, daya dukung agar kita tetap menjadi orang yang paling tidak pernah belajar Al-Quran. Baik, Allah alam. Baik, Bunda, jazakallah. Pertanyaan berikutnya di chat. Izin bertanya, karena hafalan masih sedikit, bolehkah ketika Qiyamul Lail baca surat dengan megang mushaf, Bunda? Boleh aja insya Allah. Ya. Ya. Izin sebentar ya. Tafadhal. Ya. Kenapa saya katakan boleh? Ya. Bukankah di jalan kitab fikih dikatakan itu makruh? Ya. Kenapa makruh? Karena ya, disebut menyerupai ahli kitab. Ahli kitab itu kalau istilahnya ibadahnya memegang Tauratnya atau Injilnya. Umat Islam, ya, itu kalau ibadah, ya, Taurat atau Injilnya ada di hatinya, ya. Qurannya ada di hati, ya. Maka saya katakan boleh dengan niat sebagai sesuatu yang katakan merintis, ya. Merintis kemampuan membaca Al-Quran di dalam Qiyamul Lail. Karena itu kalau saya memberi jalan tengahnya, kalau mau begitu tetapkan aja satu juz tertentu, ya. Misalnya Qiyamul Lailnya selalu juz 29. Ya. Insya Allah 100 kali Qiyamul Lail juz 29 yang asalnya ngelihat itu insya Allah bisa terhafalkan dengan lancar. Ya. Kalau sudah terhafal lancar, coba nikmati, ya, nikmati, ya, sebuah Qiyamul Lail dengan sebuah hafalan. Ya. Nikmati berulang-ulang, ya, sampai terasa sepertinya nggak akan hilang lagi tuh hafalan, saking banyaknya dibaca, baru pindah melihat lagi juz 28 misalnya. Baca Qiyamul Lail juz 28 lagi, ya, sampai terasa hafal sekali, ya, nikmati lagi, ya. Nikmati lagi Qiyamul Lail dengan juz 28 dengan tanpa melihat sekian kali dan bisa pindah. Begitulah seterusnya insya Allah supaya kita tidak memiliki satu kondisi yang disebut dengan tasyabbuh bi ahlil kitab, ya. Mirip dengan ahlul kitab yang memang, ya, dalam tanda kutip saat ibadahnya memang memegang Tauratnya atau Injil. Allah. Baik, Bunda, jazakallah. Pertanyaan berikutnya, Bunda, bagaimana agar Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita dan keluarga kita? Ini pertanyaan dari ya, sesuai dengan hadisnya kan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran menjadi syafaat bagi orang-orang yang berstatus ashab. Ashab itu dari kata suhbah. Suhbah itu artinya akrab. Jadi siapa yang akrab, maka Al-Quran akan mencari orang itu. Bukan kita yang mencari, Quran yang mencari. Mana dulu tuh orang yang akrab dengan saya, akan saya tolong di hari kiamat. Karena itu tadi pentingnya syumuliyatut ta'amul, berinteraksi secara utuh, karena otomatis orang seperti itu akan terbangun keakraban. Ya. Ya. Terhindar dari orang yang hanya akrabnya misalnya di Ramadan saja. Begitu Ramadan, begitu Syawal nggak tertarik lagi. Itu tuh bukan akrab, ya.
Ada lagi yang ingat Qur'annya kalau ada keluarganya meninggal saja. Ya. Selesai dikuburkan, udah nggak tahu lagi. Ada yang lagi akrabnya hanya dengan surat Yasin. Ya. Tentu memang bukan berarti nggak berpahala, tetap berpahala. Tapi masalahnya Quran kan isinya bukan Yasin saja. Ya. Kalau mau akrab ya harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Allahu a'lam. Baik, Runda. Pertanyaan berikutnya. Di bulan Ramadan biasanya porsi tilawah dan hafalan Al-Quran ditingkatkan, tetapi serangan kantuk juga meningkat. Nah, ini bagaimana mengatasinya, Ustaz? Ya, serangan ngantuk itu bisa karena kondisi fisik ya. Ya. Kalau kondisi fisik ya udah nggak berlaku lah yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Ya, tinggal perlu diperbaiki apa karena fisik itu faktor fisik itu karena kurang olahraga ya olahraga ya. Apa karena faktor fisik itu memang kelelahan ya ya berarti istirahat ya. Ya. Tapi kalau ngantuknya faktor godaan setan ya maka kita harus jangan menyerah ya. Apa bedanya itu faktor fisik dengan faktor godaan setan ya. Saya kira semua orang mengalami ya. Ketika faktor godaan setan cukup shadaqallahul azim udah seger lagi ya. Qurannya ditutup seger lagi ya. Karena itu kalau memang kondisinya seperti itu ya ya udah mulai lagi baca ya. Oh berarti ini cuma godaan setan ini ya. Atau mungkin istirahat barang 5 menit 10 menit mulai lagi ya. Karena ya ketika betul-betul ngantuk dibuat tidur nggak merem-merem ya. Berarti ini ngantuk yang cuma godaan setan ya. Ya, kalau sudah tahu godaan setan maka jangan mudah menyerah ya. Ya. Saya coba baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an ini baru 10 menit kok udah ngantuk ya. Saya coba 30 menit, saya coba katakan 40 menit dan seterusnya ya. Dan ketika dia bisa, maka bisa diyakini bahwa sebetulnya ngantuknya cuma karena godaan setan atau kelemahan jiwa sehingga ketika dia mau berusaha istilahnya mujahadah di situ Allah akan menolong hamba-hambanya. Allah. Baik, Runda, ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Mudah-mudahan terakhir juga pada pertemuan kali ini, karena Runda lagi dalam perjalanan ya. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam tilawah Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan? Ya. Ya, seperti yang saya katakan, dan ini selalu saya sampaikan ya, ya dalam semua tahib-tahib Ramadan dan nanti ceramah-ceramah di akhir Ramadan. Ya. Mindset untuk tidak ya, putus dengan Al-Quran itu harus dibangun sejak awal. Ya. Dari sejak sekarang semua sudah berpikir. Berpikirnya begini. Ya. Ya. Kalau Ramadan semangat bersama Al-Quran, ya, bukankah itu sebuah kewajaran? Karena kita terbantu oleh Ramadan. Terbantu oleh orang-orang kaum muslimin yang memang lagi semangat semua bersama Al-Quran. Ya. Ya. Tapi kalau kita hanya menggantungkan Ramadannya, menggantungkan masyarakat yang lagi bersemangat, berarti kalau Syawal otomatis kita akan ke bawah. Ya. Maka sudah harus dibangun mindsetnya. Saya akan berusaha ya, di luar Ramadan pun saya akan terus bersama Al-Quran. Setelah mindset dibangun, ungkapkan dengan doa, ya Allah, tolonglah aku tetap membaca kitab suci-Mu ya, walaupun Ramadan ini sudah selesai. Bukankah kita diajarkan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya. Syukur kalau bisa bergabung. Anda sekarang sudah banyak saya kira komunitas-komunitas pecinta Al-Quran ya. Itu juga sangat bermanfaat untuk bisa ya, ketika kita berjuang kita merasa tidak sendirian. Ada yang lain yang juga bercita-cita seperti kita ya. Ya, kemudian berusaha untuk
tidak mudah menyerah ya. Memang niat ini ya Allah akan uji ya. Ya. Allah akan uji kita serius enggak ya. Ketika istilahnya menghadapi kondisi yang disebut oleh masyarakat apa istilahnya ya hangat-hangat pisang goreng ya, ya, ya. Namanya pisang goreng setengah jam udah adem ya, ya. Ya. Maka ya, panasin lagi, angetin lagi ya. Insya Allah berlaku janji Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Ini orang sudah mengalami hangat-hangat pisang goreng tapi nggak menyerah, berusaha lagi, ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong, maka Al-Quran bagi orang beriman itu akan terasa apa? Kebutuhan. Ya. Ya, kan nggak ada cerita orang nggak mau makan dalam hidupnya. Pasti makan terus karena butuh. Nggak ada orang nggak mau tidur karena tidur itu kebutuhan. Ya. Ya. Maka alangkah mulianya orang yang bisa menjadikan Al-Quran adalah kebutuhan dirinya. Yang membuat orang tuh nggak nikmat karena dia merasa bersama Al-Quran itu tugas. Bersama Al-Quran itu beban. Bersama Al-Quran itu ngerepotin. Nah, susah itu. Ya. Coba dibangun. Bersama Al-Quran kenikmatan. Bersama Al-Quran kebahagiaan. Kok belum? Jangan putus asa. Terus berusaha. Niscaya Allah akan menolong hamba-hambanya yang terus berusaha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bunda atas materi tentang Tarhib Ramadan, khususnya bagaimana Ahlul Quran menyambut Ramadan. Sudah disampaikan kira-kira menyiapkan interaksi yang terbaik dengan Al-Quran ya. Jangan hanya membacanya saja, tapi tafahumnya juga, mungkin tatbiknya juga, dan juga mungkin menyempurnakan bacaannya juga, dan kemudian juga pastinya memaksimalkan bulan Ramadan untuk interaksi dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak membatasi diri, mencukupkan diri hanya dengan bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga harus menjadi kegiatan yang terus-menerus ya, istiqomah tadi. Baiklah Gurunda, mengakhiri pertemuan kali ini kami mohon untuk menyampaikan doa Gurunda buat kita semua. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma akhirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba dhunubina wa jala'a ahzanina ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi abdanina wa afina bi asma'ina wa absarina abada ma ahyaytana bi rahmatika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda Abdul Rauf. Mengucapkan pamit semuanya ya. Semoga selamat jalan sehat fi amanillah. Amin. Insyaallah jazakumullah doa-doanya. Iya, Baiklah partisipan pemirsa rahimakumullah, kita sudah sampai di ujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gurunda benar-benar menjadi bekalan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang kurang lebih 10 hari atau 11-12 hari lagi akan kita jumpai gitu. Semoga puasa kali ini benar-benar menjadi puasa yang terbaik buat kita dari sisi mengisinya dengan sebaik-baiknya dalam interaksi Quran maupun ibadah-ibadah yang lainnya.
kita jumpa lagi dalam kajian Atipian di pekan yang akan datang, nanti akan diumumkan di grup WA insya Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Saudara Anda, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Miftah. Allah. Waalaikumsalam. Pak Ismail pakai akun siapa Pak Rahmat? Pakai akun siapa Pak Ismail? Punya Abi. Oh, Pakai laptop. oh iya.